Awal-awalnya wahyu yang diturunkan untuk Rasulullah SAW adalah ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang benar. Selama ini kan kita memahami bahwa Rasulullah itu menerima wahyu pertama adalah di Gua Hira. Ada cerita pendahuluannya ternyata Bapak. Awal-awal itu wahyu, tapi bukan Al-Quran, seperti ilham gitu. Yang pertama kali yang datang kepada Rasulullah yang diceritakan oleh istri beliau itu adalah ar-ru'ya as-sholihah. Ru'yah itu mimpi, as-sholihah yang benar. Mimpi yang benar. Bapak Ibu, saya yakin pernah mimpi yang benar, Pak. Bapak Ibu pernah mimpi yang benar. Nah, bahkan saking bener kayak mimpi itu kita itu mengalami sesuatu sudah pernah terjadi di mimpi kita. Kan tentu pernah. Masa betul pernah? Pernah betul Mbak? Nah, saya sekarang mimpi, kayak saya sekarang kasih ceramah di tempat jenengan sedaya. Ternyata saya itu kok suasana ini pernah saya alami di mimpi ya. Masa betul pernah betul itu? Biasanya setiap orang pernah betul itu. Karena Allah itu ngasih pelajaran kepada kita Bapak Ibu. Itu titik-titik ngoten itu. Itu untuk membuktikan bahwa yang namanya mimpi yang benar itu ada. Bahwa dari itu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk kembali ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya sehat, amin. Panjang umur, amin. Murah rezeki, amin. Dan ayam tenteram, amin. Bapak dan Ibu, ini ada kitab ini kumpulan hadis-hadis sahih Al-Jami'us Shahih, kumpulan dari hadis-hadis sahih dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nama kitabnya At-Tajridus Shahih. Kira-kira buku ini berapa harganya, Pak? Nah, ini dulu saya catat, saya beli itu 4.000. Iya, tapi enten tahu nih, jadi begini. Tahu nih 90-an. Nah, saya mulai ngaji ini pertama kali tanggal 3 bulan 5 tahun 92. Nah, jadi saya di pesantren, nama pesantrennya Bahrul Ulum. Bahrul itu laut, ulum itu ilmu. Kalau satu ilmu, kalau banyak ilmu, ulum. Nah, Bahrul Ulum itu namanya lautan ilmu, yaitu nama pesantren di Jombang sana. Nah, waktu 92 ini berarti tahun kedua. Saya tahun kedua di pondok pesantren mengaji kitab ini kumpulan hadis-hadis sahih. Nah, saya akan membaca karena kalau dihafal ini panjang. Saya bukan hafal, tapi kalau maksudnya saya hafal. Tapi ini karena Mbah Bejo ini kalau kabari saya itu kan pas boten-enten. Nggih, nanti gak bisa sakit boten? Sakit. Nah, daripada kula ngangen-ngangen itu wis kula gawa mawon kitabe. Nanti kalau boten-enten sing hadhe lagi, nanti kelanjutannya ngoten Mbah. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini babnya tentang babun kaifakana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana wahyu itu pertama kali atau awal-awal wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin panjenengan pasti ingat turunnya ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali adalah di Gua Hira. Siapa yang sudah pernah ke sana? Belum, mungkin nanti kelakon.
nek boten kelakon pada waktu urip iki nggih kelakon pada waktu nek bendi boten boten apa. Sing penting apa? Nah nek boten kelakon blas niku kita patut curiga. Berarti kita juga dikaruniai ngertos-ngertos hal-hal seperti itu. Ojo-ojo beda ngoten lho dalane. Berarti kalau dalam kita itu muga-muga benar, insyaallah hal-hal seperti itu akan menjadi nyata semuanya. Dan lebih nyata lagi kalau sudah meninggal. Keimanan itu akan menjadi sangat nyata. Keimanan kita itu akan dinyatakan oleh Allah kalau kita sudah meninggal nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah ummul mukminin. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin. Aisyah itu nama istri Rasulullah SAW yang paling muda umurnya. Namanya Aisyah. Biasanya kalau orang-orang Jawa dulu nyebutnya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu Siti itu berasal dari kata Sayyidatina. Jadi Siti niku ketoke kan nek enten wong kok jenenge Siti niku ketok desa banget nggih sakniki nggih. Nggih. Nah, padahal itu makna aslinya itu Sayyidatina. Sayyidatina ilang Jawa dadine Siti. Seperti syahadatain itu kan dua kalimat syahadat dados ngoten. Rakyat itu dari bahasa Arab yang namanya rohiyah. Lalu majelis permusyawaratan itu berasal dari kata syuro. Syuro jadi permusyawaratan. Jadi majelis permusyawaratan rakyat itu semuanya bahasa Arab, bahkan semuanya ada di Al-Quran. Itu lembaga tertinggi di kita itu. An Aisyah dari Sayyidatina Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Ini saya terangkan lagi. Bedanya kalau janda itu kan boleh dinikahi siapa saja. Seperti tapi kalau janda Rasulullah itu tidak boleh dinikahi siapapun. Artinya nek pun bahasa Jawa rondo janda rondo itu kalau rondo atau jandanya Rasulullah itu tidak boleh dinikahi oleh siapa. Tapi kalau orang non istrinya Rasulullah itu kan pokoknya gelem padha geleme ngoten nggih. Syarat rukune bisa nikah. Nah, istri Rasulullah itu pernah menceritakan begini. Qalat Siti Aisyah itu dawuh ngene. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal-awalnya hadis atau awal-awal
waktu menerima wahyu pertama adalah di Gua Hira. Ada cerita pendahuluannya ternyata Bapak. Awal-awal itu wahyu, tapi bukan Al-Quran, seperti ilham gitu. Yang pertama kali yang datang kepada Rasulullah yang diceritakan oleh istri beliau itu adalah ar-ru'yah as-sholihah. Ru'yah itu mimpi, as-sholihah yang benar. Mimpi yang benar. Bapak Ibu, saya yakin pernah mimpi yang benar, Pak. Bapak Ibu pernah mimpi yang benar. Nah, bahkan saking bener kayak mimpi itu kita itu mengalami sesuatu sudah pernah terjadi di mimpi kita. Tahu? Pernah. Masa betul pernah? Pernah betul enggak? Nah, saya sekarang mimpi. Kayak saya sekarang kasih ceramah di tempat ini. Ternyata saya itu kok suasana ini pernah saya alami di mimpi ya. Masa betul pernah betul itu? Biasanya setiap orang pernah betul itu. Karena Allah itu ngasih pelajaran kepada kita Bapak Ibu. Ikut titik ngoten itu. Itu untuk membuktikan bahwa yang namanya mimpi yang benar itu ada. Itu luar biasa. Tiap jenengan Bapak Ibu itu mesti pernah. Karena untuk disambungkan dengan hal-hal seperti ini. Mungkin lawan berkali-kali kok, jenengan mboten pernah, mesti ini pernah lah. Cuma kadang-kadang nggak pernah diiling-iling. Pernah tapi lali kali. Pernah tapi lali. Nggih, kula niku pernah tapi memang banyak yang lupa nopo pasien. Nggih, ngoten. Karena wong niku mau klebat gitu. Tapi itu adalah suatu petunjuk bahwa petunjuk untuk Bapak Ibu yakin bahwa ar-ru'yah as-sholihah, mimpi yang benar itu ada. Nah, disambungkan kali ini kita menjadi percaya. Ar-ru'yah as-sholihah fin naumi, di dalam tidur gitu. Ini bahasa Arab ya. Mimpi yang benar di dalam tidur. Mboten enten to. Tapi enten sing mimpi tidak dalam tidur gitu. Gitu. Mimpi, Allah ngimpi. Wah, aku sesuk nek dadi presiden, Allah ngimpi Pak ini. Kan waktu itu berarti bukan mimpi dalam tidur. Finaumi. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla faraqas subhi. Fakana, dan Rasulullah SAW itu la yara, tidak pernah bermimpi ru'ya, sebuah mimpi, illa ja'at misla faraqis subhi, kecuali datangnya mimpi itu menyerupai melteke subuh. Nah, ini bahasa Arab itu meltek. Falaqis subhi itu melteke subuh. Nah, nek jenengan pernah ngatekaken melteke subuh itu nggih, napa nggih, dari gelap fajar menjadi waktu subuh itu terus enten benang merah sing menunjukkan itu subuh pun teko. Nah, ilmu tentang itu Bapak-bapak namanya ilmu falak. Bukan pun autodromi falak. Ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang astronomi. Bintang-bintang kok bisa menetapkan awal bulan, kapan hari raya, kadang beda-beda lah, itu ilmu falak. Atau kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan umum namanya ilmu astronomi, yang melihat pergerakan benda-benda langit. Dulu cuma matahari dan bulan, saat ini nopo-nopo gitu. Cina saat ini pun mengumumkan sudah mendaratkan untuk melakukan observasi 2 hari yang lalu beritanya. Observasi lebih dari yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang datang ke bulan di Cina. Bahkan Cina juga sudah mengobservasi sampai kedalaman bumi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu mau ngomong zaman corona mengumumkan motor dari kirangan gitu. Maksudnya nopo. Tetapi intinya Cina itu ingin menunjukkan kepada dunia, nih teknologi saya sudah canggih loh. Intinya seperti itu. Nah, Rasulullah itu Bapak Ibu, mimpi-mimpinya itu benarnya seperti melteke subuh.
jelas atau intinya. Nah, kayak itu tadi itu seperti saya juga sering mimpi orang lain jelas, jadi gampang ahli. Tapi saya itu ada beberapa mimpi yang jelas sekali, yang saya ingat-ingat itu sampai sekarang saya ingat. Enten tahu mimpi yang jelas yang jenengan ingat, enten badan, enten. Biasanya mimpi yang betul-betul bermanfaat bagi kita itu biasanya kita sering ingat sampai sekarang. Karena itu kadang-kadang mempunyai sentuhan kepada hati kita. Bahkan, ya Bapak Ibu, kita itu kalau memilih sesuatu kok sulit dianjurkan untuk istikharah. Misalnya istiqomah dianjurkan istikharah. Lah sholat istikharah lalu doa dan caranya kemudian bubuk tidur. Nah itu kadang-kadang petunjuk itu melalui mimpi. Itu artinya kita itu tidak boleh meremehkan mimpi. Kecuali mimpi sing boten bener. Mimpi sing boten bener itu adalah kalau mimpi ketento habis nonton film horor turune nah kayak kata-kata itu boten bener niku ketento. Itu ketento kita bahasa Jawa ketento mimpi kayak begitu itu. Nah, mimpi-mimpi yang benar itu harus kita perhatikan karena mimpi itu bisa juga dipakai sebagai indikator atau tanda kita itu resik boten. Nah, mimpinya itu mimpi Rasulullah pasti wong resik. Jiwanya bersih. Tapi kalau mimpi kok diuber bermacam, diuber segawon, diuber pocong, itu biasanya jiwanya masih belum bersih. Tapi kalau mimpi Rasulullah atau mimpi nabi-nabi yang lain, atau mimpi ulama-ulama yang di ulama-ulama solih itu biasanya jiwa orang-orang yang seperti itu adalah jiwa yang sudah bersih. Bersih benar 100% loh deh. Ternyata membersih 100%. Wong setiap sholat malam kita itu diminta untuk istighfar atau enggak? Rabbil firli. Kalau pas kita itu artinya apa? Dari sholat satu ke sholat yang lain yang kita teliti biasanya kita itu ada dosa-dosa kecil atau besar. Makanya Allah menurunkan, memerintahkan kita sholat itu diantaranya untuk membaca istighfar. Rabbil firli, ya Tuhan, ampunilah aku. Oke, berikutnya summa hubbiba ilaihi al-khalaa. Summa kemudian hubbiba ilaihi disenangkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu dikaruniai rasa senang. Al-khala'u untuk nyepi. Fakana yakhlu bi ghairi hira. Nah, ini kemudian fakana yakhlu bi ghairi hira. Kemudian Rasulullah SAW menyepi di gua Hira. Fayatahannasu, maka kemudian Rasulullah itu tahannus fihi di dalam gua Hira. Tahannus itu adalah ibadah yang diajarkan oleh mbah-mbahnya Rasulullah. Mbah Rasulullah itu kan penjaga Ka'bah. Yang waktu pasukan gajah, ingat cerita itu, mau meruntuhkan Ka'bah, ya. Nah ini kan Abdul Muttalib itu kan mbahnya Rasulullah. Nah takannus beribadah. Wa huwa ta'abbud al-layali dawatil qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah al-layali malam. Dawatil qadar beberapa malam, beberapa kali. Qabla ayyunji'a ila ahlihi, sebelum beliau pulang ke keluarganya. Jadi Rasulullah itu menerima wahyu bukan ke Gua Hira sekali,
lalu kemudian dapat wahyu. Itu sanes ngoten niku Bapak. Di Rasulullah itu berdua kira ibadah itu, lalu kemudian pulang. Yang terlama itu katanya sampai 40 hari, tapi biasanya seminggu gitu. Karena ada yang menceritakan pada saya seminggu pulang ngambil bekal. Oke. Wa yatazaddadu wa yatazawwadu bidzalika. Nah, Rasulullah itu mengambil bekal bidzalika untuk bertakanus di dalam dua kiro. Semua yarji'u ila Khadijah, kemudian pulang ke rumah kepada istrinya yang pertama, yaitu Khadijah, Siti Khadijah. Fayatajawwadu bimisliha. Kemudian Rasulullah mengambil bekal lagi serupa yang sebelumnya. Berarti kan berkali-kali nih. Hatta ja'al haq, sehingga kemudian datanglah al-haq, kebenaran atau wahyu. Wa huwa fi ghari Hira'in. Beliau saat itu di dalam gua Hira. Faja'ahul malaku, maka datanglah kepada Nabi seorang malaikat. Faqala, dan malaikat itu kemudian berkata, Iqra, bacalah. Qala, Rasulullah menjawab, ma'ana biqari'in, saya adalah bukan orang yang pandai membaca. Qala, malaikat Jibril kemudian fa'akhodani. Qala, Rasulullah menceritakan fa'akhodani. Malaikat Jibril itu setelah dijawab saya bukan orang yang pandai membaca, itu diperkes Rasulullah itu. Fa'akhodani, maka malaikat Jibril itu merekes saya, mengambil atau mengambil itu ingat, nyaut ngoten fakul kami, dan kemudian merekes saya. Hatta balagha minni al-jahda, merekesnya itu sampai kemudian Rasulullah terasa payah. Nek jenengan diperkes niku sampai loro ngoten lho Pak. Bukan hanya diperkes biasa, diperkes sampai sakit. Summa arsalani, kemudian malaikat Jibril itu mengutus kepada saya. Faqala, kemudian berkata, Iqra, bacalah. Fakultu ma'ana biqari'in, sudah 2 kali saya bukan orang yang pandai membaca, jawab Rasulullah. Fa'akhodani fa'akhodani. Nah, dijawab seperti itu, malaikat Jibril merenggut Rasulullah lagi dan merekes lagi. As-saniyata, yang kedua kali. Hatta balagha minni al-jahda, sehingga sampai saya itu diperkes sampai terasa berat, sakit. Summa arsalani, kemudian malaikat Jibril itu mengutus kepada saya, memerintah. Faqala Iqra, kemudian dia berkata, malaikat Jibril itu, Iqra, berkatalah, bacalah. Rasulullah masih menjawab, Fakultu ma'ana biqari'in. Berarti Rasulullah itu menjawab 3 kali ma'ana biqari'in, yang artinya saya bukan orang yang pandai membaca. Fa'akhodani fa'akhodani, kemudian malaikat Jibril itu merenggut saya dan kemudian merekes saya lagi as-salisata, yang ketiga kali. Summa arsalani, kemudian malaikat Jibril memerintah, mengutus saya. Faqala, nah malaikat Jibril ini berikutnya perbuatan Iqra saja, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Sampai segitu. Nah, Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia min 'alaq. Alaq itu adalah segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, demi Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia, yang mengajar
yang mengajar bil qalam dengan pena. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mendapatkan wahyu yang pertama itu, Bapak Ibu, Rasulullah buru-buru pulang. Ya rajufu fu'aduhu, pulangnya itu dengan rasa gemetar. Ya rajufu fu'ad, nek enten mung jenenge fu'ad itu namanya hati. Hati yang dalam. Hatinya itu gemetar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Nah, Rasulullah pulang dan ketemu dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Faqala jamiluni, wahai orang-orang yang ada di dalam rumah, selimutilah aku. Nek wong gemetar niku kan mungkin terus masuk angin. Nah, napa malih niku wau saking guwa. Nah, niki dalu lho. Mbak Ijo pernah iki kayak gitu. Aku enggak. Memang kebanyakan orang sekarang itu sudah jarang yang nyepi-nyepi seperti itu. Nah, nyepi-nyepi kita itu sebetulnya diganti dengan sholat malam. Itu kan sepi. Sholat malam itu hanya ditemani cicak, ditemani tokek, ditemani nyamuk, ditemani kodok pas musim hujan. Nah, hal-hal seperti itu buatan nyepi di gua seperti Rasulullah berhari-hari, tapi kita bisa menggantinya dengan sholat malam. Nah, sholat malam itu ibadah, sholat, tafakur, zikir. Insyaallah nanti mempunyai pemahaman anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi niku pripun to? Wong jenenge wong ngerti niku kan cuma alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Iku kan beda kan ya? Alhamdulillah. Beda kan ya? Wah, itu manis. Alhamdulillah itu sampai hati ini bergetar. Ya Allah, alhamdulillah. Nemu duit 100.000 kan sak. Pamane kan. Pas ada duit belas, nemu duit kan sak. Gak sengaja, alhamdulillah itu nomor berhasil sekarang 11 ya pakainya. Ini biasanya sering orang itu tiap orang dikasih pengalaman ngalami ngoten itu. Ini buatan bukan. Biasanya itu sugih kaya napa kadang-kadang diparingi masa-masa seperti itu. Biar pelajar, biar bisa alhamdulillah tenang. Alhamdulillah. Nah, itu bisa diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sering nyepi-nyepi dengan sholat malam seperti itu. Sholat malam. Nah, yang biasanya Ramadan terus iktikaf. Faqala jamiluni, selimutilah saya. Fajamiluhu hatta dhahaba anhu afrahu. Kemudian keluarga Rasulullah itu menyelimuti Rasulullah hatta dhahaba anhu afrahu, sehingga hilanglah kagetnya. Rasulullah hilang kagetnya. Lama-lama hilang kagetnya, turun. Faqala li Khadijah, kemudian Rasulullah berkata kepada Siti Khadijah, wa akhbaraha al-khabar, dan mengabarkan kejadian di Gua Hira. Laqad khasyitu ala nafsi, sehingga kemudian saya sangat takut. Laqad khasyitu ala nafsi. Faqala Khadijah, Rasulullah itu dawuh ngeten, laqad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, saya itu sampai takut. Ini apa sih? Ini udah bahasa saya gitu. Ini bukan kotor. Yang Rasulullah itu luar biasa. Faqalat Khadijah, kemudian Khadijah itu mansuri, kalau tidak usah seperti itu. Wallahi demi Allah, ma yuhzika,
Allah tidak akan menghinakan. Ma yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan selama-lamanya. Innaka, mengapa kok begitu? Mengapa Allah tidak akan menghina atau meremehkan atau menghina Rasulullah, melaki bahasa Jawa itu? Karena innaka la tasilur rahim. Karena engkau wahai Rasulullah adalah orang yang menyambung tali persaudaraan. Maksudnya intinya ngeten Bapak Ibu. Wahai Rasulullah atau wahai suamiku, kan mesti ini ngeten. Wahai suamiku, engkau itu orang baik. Orang baik itu pasti akan mendapat hal yang baik. Allah tidak akan bakal menghinakanmu dengan peristiwa itu. Nah, kebaikan-kebaikan Rasulullah itu seperti apa? Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang senang silaturahim. Silaturahim niku mboten dipilih silaturahim. Sing seneng tok dipilih buat silaturahim itu hal alaikum. Silaturahim itu kangge sinten mawon. Malah sing apik malih itu nuwun sewu. Belum dari saged nglakoni mboten kenal ditekani yang padha muslimin. Pada muslimai lalu kita tekani. Niku silaturahim beneran. Silaturahim sing apik malih niku nek dulur wis suwe mboten tau ketemu ditekani. Maka di Indonesia ada istilah mudik ini loh, itu penting. Kumpul bareng-bareng, cerita-cerita. Nah, niku silaturahim. Karena silaturahim nyambung rahim itu berarti kan sak rahim ngoten. Nah, maka enten nek tenggen kula ngen mriki mungkin nggih. Enten acara-acara bani-bani niku lho. Terah, nah ngen mriki terah. Nah, keluarga-keluarga besar itu adalah cara untuk silaturahim. Selain itu, wahai Rasulullah, engkau orang baik yang silaturahim. Wa tahmilul kalla. Tulisannya rada boten jelas niku. Tahun 92, cocok nyetake 90. Wa tahmilul kalla, dan engkau orang yang menanggung kepayahan. Kepayahan itu masuk ke Rasulullah itu wong sing sabar wani ngalah. Ngalah niku mboten gampang nggih. Nggih. Itu ya kula arep cerita. Nek orang itu mau ke utara, bahasa Jawa ini disebut ngalah. Kalau mau ke selatan disebut tidur. Berarti tujuannya adalah tidur. Nek lor tujuannya ngalah, berarti tujuannya lor. Nek ngalah itu tujuannya Gusti Allah. Ngalah. Wong niku kan ngalah biasane wong sing paham nek dhewe pangeran. Wah nang ngono kok dadak iya-iyalan koyo sing ngalah. Ajarane kok Gusti Allah ngoten niku Mas. Ngalah. Pun pernah dengar ngoten niku. Nggih, sering to. Nah, Rasulullah itu ngoten niku. Wa taqsidul ma'dum, dan orang yang memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Itu Rasulullah. Wa taqri'ud dhaifa, dan orang yang memuliakan tamu. Jadi Bapak Ibu, di dalam tradisi Arab itu kalau ada tamu itu mesti dimuliakan. Apalagi tamu itu yang datang haji, itu sangat dimuliakan. Nah, Rasulullah ini orangnya seperti orang tamu kok malah sangat teko maneh. Nah, ini mendekat. Alhamdulillah. Piye sedulur, piye sederek, ono apa yang bisa saya bantu. Kan ngoten to. Iki kan sing saya, wong kan mesti seneng. Sing ngoten itu. Kok maneh. Paling jadi utang. Tidak siap masih.
Saya mencari ini buatan enten mau nyuri beras. Tasik enten nih, tasik. Karena zaman dulu itu nyuri beras itu kan karena zaman saya ini wong sejahtera itu kan kakak. Zaman ini bapak kita itu kan sampai ceritanya maklum hati ini bisa di masak kayak ngoten-ngoten itu. Yang kula mboten menangi. Wa tu'inu ala nawa'i bil haq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu niki perkataan Siti Khadijah ya, dan engkau orang yang nulungi ala nawa'i bil haqqi kepada orang-orang yang mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu bilahi yang datang. Ala wa nawa'i bil haqqi, menolong orang-orang yang mendapatkan bilahi untuk menuju kepada kebenaran. Fantolakot bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah. Fantolakot bihi Khadijah. Nah kemudian Rasulullah itu pergi, mengajak pergi Rasulullah hatta atat untuk mendatangi bersama Rasulullah Waraqah bin Naufal kepada pendeta Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ammi Khadijah, anaknya pamannya Khadijah, berarti saudara sepupu. Jadi Siti Khadijah itu gandai saudara sepupu namanya Naufal. Nah Naufal ini jadi pendeta Nasrani. Nek saniki Kristen, nggih mboten pas juga. Nggih Nasrani mboten mau. Karena Kristen nggih belum tentu Nasrani, Katolik belum tentu Nasrani. Kan beda ini. Kiranya tak mboten semrap kok. Wong enten Katolik enten Kristen tenan. Lah sing Nasrani iki napa? Nasrani, Kristen, Nasrani, Katolik ngoten bae. Nah, Siti Khadijah mengajak kepada saudara sepupunya yang menjadi pendeta. Wakana amro'a qad tanassar, dan Naufal itu seorang yang beragama Nasrani fil jahiliyah, di dalam keadaan jahiliyah. Enten Bapak, maksudnya ini mau menceritakan itu di zaman jahiliyah kayak ngoten niku. Wong sing duwe agama niku jarang. Islam ini kan dereng dideklarasikan. Wong beragama Nasrani di tengah-tengah kejahilian itu nggih apik maksudnya. Wa kana yaktubul kitabah, dan pendeta Naufal itu adalah seseorang yang menulis kitab Al-Ibroniyah yang bahasa Ibrani. Faya ketibu minal Injil, Masya Allah. Nah, pendeta Naufal itu menulis dari Injil, Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah ayat juga untuk ditulis. Wakana syaikhun kabiron, dan saat itu pendeta Naufal itu adalah syaikhun kabiron, orang yang tua banget, kotorannya dan dalam keadaan buta. Fakola Khadijah ya benakan. Kemudian setelah sampai Siti Khadijah itu matur ngeten. Ya abnakan, wahai anaknya pamanku, Isma, dengarlah min ibni akhika, dari anaknya saudara. Maksudnya, wahai sepupuku, dengarlah ini dari anak saudara. Faqala lahu Waraqah, namanya Waraqah bin Naufal. Dari tadi saya Naufal salah ya. Namanya Waraqah bin Naufal itu berarti bapaknya. Faqala lahu Waraqah, ya benar akhi, madza tara. Nah, setelah menceritakan kejadian yang Rasulullah alami di Gua Hira itu, bagaimana pendapatmu wahai saudaraku? Kata Siti Khadijah. Madza tara? Apa pendapatmu? Fa'akbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang dia lihat, yang beliau lihat.
Faqala lahu Waraqah. Kemudian Waraqah menjawab untuk Rasulullah, hadan namus, yang datang kepadamu itu wahai Muhammad adalah an-namusu. An-namusu itu malaikat Jibril. Kok bahasanya namus? Karena namus itu adalah nama yang ada di kitab Injil, di kitab Injil Perjanjian Lama yang Taurat. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang mana yang Allah menurunkan malaikat Jibril itu kepada Musa. Ya laitani fiha jad'an, semoga di dalam peristiwa itu jad'an adalah tanda-tanda kenabian. Laitani hayya, semoga saya hidup, saya masih hidup, yukhari juga kaumka, saat kaummu akan mengeluarkan dirimu, maksudnya mengusir dirimu. Nah, ini pun bedek ngoten niku Bapak. Jadi Waraqah bin Naufal itu sudah bedek, kamu nanti akan diusir dari Mekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar seperti itu Rasulullah kemudian menjawab, awa mukhrijiyah hum, apakah yang mengeluarkan mengusir saya itu adalah mereka kaum Quraisy? Qala na'am. Waraqah bin Naufal menjawab, ya. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma jita bihi illa udiya. Ini pendeta Waraqah bin Naufal mengatakan begini, tidak pernah seorang laki-laki utusan Allah yang datang kepada kaumnya seperti yang engkau alami seperti tadi, illa udiya, kecuali kaum-kaum itu akan menyakitinya. Wa ini yurikni yaumuka, maksudnya Bapak Ibu, tidak ada seorang Rasul pun yang mendapat tanda-tanda kewahyuan seperti Rasulullah kecuali nanti itu akan disakiti oleh kaum. Itu apa semua nabi. Nabi Yusuf sing duwakan itu sing nyakiti malah dulur-dulure. Ya betul. Nabi Yusuf. Nabi Musa disakiti oleh Fir'aun, kerajaan ini. Nabi Isa alaihissalam juga disakiti kaum Bani Israel. Wa ini yudrikni yaumuka unsurka nasron mu'azzar. Seandainya saya nanti menemukan kejadian itu di hari itu, di harimu itu, unsurka nasron mu'azzar, aku akan menolong dengan pertolongan yang kuat. Summalam yang sah, kemudian beliau tidak lama, summalam yang sah, tidak lama setelah kejadian itu, Waraqah an-Tuwufiyah, Waraqah bin Naufal itu wafat tarol wahyu, dan kemudian wahyu itu berhenti maksudnya tidak beruntun cepat hari per hari. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini satu hadis. Ini hadis banyak. Jadi lebih panjang lagi kalau menceritakan tentang dinding untuk ngalah barang, kok mimpi kan. Tapi itu adalah penjelasan untuk hadis ini satu hadis. Bercerita tentang bagaimana proses Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yang mana sebelum ke Gua Hira itu mendapatkan mimpi yang benar, lalu Rasulullah senang untuk bertahan beribadah di Gua Hira, mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu gemetar, takut, pulang setelah di rumah diajak oleh Siti Khadijah ke pendeta Waraqah bin Naufal. Nah, ke pendeta itu diceritakan. Nah, pendeta ini mengatakan peristiwa-peristiwa yang engkau alami di Gua Hira itu seperti peristiwa-peristiwa yang dialami para nabi-nabi dulu. Yaitu di zaman Nabi Musa itu didatangi yang namanya An-Namus.
Namus itu maksudnya malaikat Jibril. Nah, orang-orang seperti itu, engkau Muhammad dan seperti nabi-nabi sebelumnya akan disakiti, diusir oleh kaumnya. Waraqah bin Naufal juga mengatakan, kalaulah saya waktu itu masih hidup, saya akan membela, sak bela-bela. Niku wong Nasrani sing bener niku. Pasti kalau dia masih hidup, dia akan juga masuk Islam. Tapi kok pun kabundut. Bapak dan ibu-ibu, itu hadis tentang wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.